Oksigen hadir di udara yang kita hirup. Di lingkungan sekitar kita, oksigen terbentuk melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Ketika kita bernapas, oksigen masuk melalui hidung atau mulut. Setelah masuk, udara melewati rongga hidung di mana udara dipanaskan dan dibersihkan dari partikel asing. Selanjutnya, udara bergerak melalui trakea, saluran yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru. Dari trakea, oksigen masuk ke dalam bronkus yang kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Pada ujung bronkiolus terdapat kantung udara kecil yang disebut dengan alveolus, di mana pertukaran gas terjadi. Di paru-paru, oksigen bertemu dengan jutaan kantung kecil yang disebut dengan alveoli. Disinilah keajaiban terjadi. Dinding alveoli sangat tipis, kemungkinan oksigen untuk diserap ke dalam darah. Saat oksigen memasuki alveoli, karbon dioksida, produk sisa dari metabolisme tubuh, dikeluarkan dari darah dan dibuang kembali ke udara melalui proses eksalasi. Setelah oksigen diserap, ia bergabung dengan hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin adalah protein yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kini darah yang kaya oksigen siap untuk diteruskan ke jantung. Jantung adalah organ yang sangat penting, berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri berkontraksi, darah dipompa keluar ke seluruh tubuh melalui aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Dari sini, darah yang kaya oksigen akan mengalir ke berbagai organ dan jaringan, termasuk otak yang merupakan salah satu tujuan utama. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 atrium ruang atas dan 2 ventrikel ruang bawah. Sirkulasi sistematik. Ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke dalam aorta, pembuluh darah utama yang membawa darah ke seluruh tubuh. Darah mengalir melalui arteri besar dan akhirnya mencapai arteri koroner yang membawa oksigen ke otak. Oksigen didistribusikan ke jaringan otak melalui pembuluh darah kecil yang disebut arteri serebral. Oksigen menuju ke otak. Oksigen yang dibawa oleh darah digunakan oleh sel-sel otak untuk berbagai fungsi vital, termasuk metabolisme energi yang mendukung aktivitas otak, seperti berpikir, bergerak, dan berfungsi secara normal. Proses ini terus berlangsung setiap saat untuk memastikan otak mendapatkan oksigen yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Otak yang merupakan pusat kendali tubuh sangat bergantung pada pasokan oksigen. Meskipun otak hanya menyumbang sekitar 2% dari berat tubuh, ia menggunakan sekitar 20% dari total oksigen yang kita hirup. Oksigen diperlukan untuk metabolisme sel-sel otak yang mendukung fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, dan memori. Tanpa oksigen, sel-sel otak dapat mulai mati dalam waktu singkat, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen. Kesimpulan, perjalanan oksigen adalah siklus vital bagi kehidupan dari lingkungan ke paru-paru, ke jantung, dan akhirnya ke otak. Setiap langkah dalam proses ini sangat penting untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan berfungsi. Dengan memahami perjalanan ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga kesehatan kita melalui gaya hidup yang baik, seperti olahraga teratur dan menghindari polusi udara. Ingatlah untuk selalu bernapas dalam-dalam dan menghirup udara segar.